Halo, perkenalkan nama saya Julia Sukma. Saya dari kelas C13 semester 2 dengan NIM 2213062160. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. Masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiologi dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antara sesama. Namun, jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Zaman dan teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet atau susah dipahami, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Selain karena kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antara individu, salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungannya sendiri. Bahkan dalam lingkup terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang di sekitar lingkungan tersebut. Sehingga orang cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatunya sendiri atau melalui alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa harus bertemu dan bertatap langsung. Contoh kecil saja biasanya kita dapatkan misal di kantor, semuanya punya kesibukan di luar pekerjaan mereka, yakni sibuk untuk BBM-an dan Facebook-an. Komunikasi dan interaksi sosial dalam sebuah keluarga, lingkungan, baik di rumah maupun di kantor, terkesan lebih egois dan individu. Di rumah, si ibu sibuk BBM-an dengan teman-temannya. Si ayah sibuk Twitteran dengan kolega-koleganya. Sedangkan si anak sibuk Facebookan dan main game online. Sehingga satu sama lain tidak ada komunikasi yang intens. Tidak ada keterbukaan antara istri dan suami atau ayah dan ibu serta anak. Di bus tidak ada yang memperhatikan orang di sampingnya. Mereka sibuk menekan tombol BlackBerry atau handphone sambil tertawa lalu membalas pesan dari teman-temannya. Sehingga
tidak lagi melihat apakah orang di sampingnya cantik, tampan, jelek, teroris, bahkan orang sakit parah sekalipun, yang ada hanya mereka dengan media sosial itu. Seperti yang dikemukakan oleh Paus Benediktus XVI pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-45. Teknologi memungkinkan untuk saling bertemu di luar batas-batas ruang dan budaya mereka sendiri, dengan menciptakan sebuah dunia yang sama sekalipun baru dari persahabatan potensial. Tapi pentinglah untuk selalu mengingatkan kontak virtual tidak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Seperti yang dikemukakan oleh berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang, sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.